Bahwa untuk pertama kalinya terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertatap muka dalam satu ruang sidang dengan orang tua dan juga keluarga besar Brigadir Yosua. Pernyataan emosional terlontar dari Ibunda Yosua menanggapi penyesalan dari pihak kedua terdakwa. Nah, untuk membahas jalannya sidang pemeriksaan saksi kemarin, sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia atau MAHUPIKI, Yenti Garnasih dari Semarang, Jawa Tengah. Di ujung telepon sudah tersambung dengan kami. Ibu Yenti, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Ibu Yenti, kalau kita melihat, mendengar bersama bagaimana proses berjalannya persidangan kemarin begitu ya terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, saksi yang dihadirkan dari pihak keluarga Brigadir Yosua. Apa yang Anda tangkap dari pertemuan perdana antara Ferdy Sambo dengan keluarga Brigadir Yosua ini? Iya, yang saya tangkap ini kan kasus di pengadilan ya, tapi kelihatannya suatu saat bisa jadi serial drama. Ya, ya ini sangat menarik karena apa? Ini baru kali ini ya Indonesia menggelar satu persidangan, mungkin di dunia juga ya. Ada seperti ini, ada pertemuan Sambo dan istrinya karena dua-duanya ditahan dan dua-duanya didakwakan bersama-sama atau saling membantulah dalam rangka dakwaan 340-nya. Ya, ini memang sesuatu yang unik tapi dalam tanda petik ya, sesuatu yang sangat jahat gitu ya, dakwaannya ya, kita nggak tahu nanti putusan pengadilan. Dan kemudian dihadirkan juga, kebetulan juga ini ya memang keluarga dari yang terbunuh kan gitu ya. Kenapa? Karena ada rekayasa sehingga waktu itu jasadnya Brigadir Yosua harus dibawa ke Jambi, dan di Jambi itu ada sesuatu hal yang merupakan juga skenario dari rekayasa itu. Jadi ini memang mungkin agak sulit mencari padanannya di pengadilan kriminal di dunia ya. Ini betul. Karena kalau saya lihat misalnya di Amerika pun ya masih, karena di Amerika itu kan tidak ada daluarsa. Ada pembunuhan yang 60 tahun yang lalu pun baru terbuka 2017. Tapi juga tidak sedramatis ini gitu. Ya, jadi ini banyak pelajaran di sini baik untuk pengadilannya maupun untuk pencegahan dan penjeraan untuk orang-orang yang berpotensi menggunakan relasi kekuasaan dan kemudian merekayasa atau berniat untuk membunuh orang lain. Dan tentu ya kalau saya melihat ini secara berencana. Baik. Tidak mungkin karena motivasinya membunuh itu kan setelah mendengar berapapun waktunya ya. Kalau di dalam teori itu yang namanya berencana itu tidak harus berjam-jam. Pokoknya yang bersangkutan ketika motif muncul, ketika sebab-sebab muncul, asas kausalitas itu kan sebab dan akibat. Sebab dia ingin membunuh muncul, itu tidak usah pakai jam-jaman, sepanjang dia sudah bisa merenungkan, itu namanya perencanaan. Bahkan di Amerika itu ada yang namanya premeditation murder. Itu pembunuhan berencana. Jadi membunuh dengan hanya direnungkan dulu. Pokoknya sepanjang tidak spontanity, tidak langsung, itu masuk pembunuhan berencana. Jadi intinya nggak usah terlalu ini. Kenapa keras seperti itu? Karena memang negara, umat manusia itu memang mencegah dan memang jangan sampai orang-orang itu sedemikian jahatnya sehingga pembunuhan pun harus berencana. Oke, Bu Yanti, pembahasan atau penjelasan terkait definisi pembunuhan berencana yang sedemikian rupa itu apakah sudah clear, sudah jelas juga di Indonesia? Indonesia itu ada waktu. Kalau kita memang agak berbeda dengan Amerika atau beberapa negara, tetapi filosofinya kan seperti itu supaya orang itu kan gini, orang itu kan kita tidak bisa mengelak ya kalau jadi korban atau korban itu tidak mengelak jadi korban, ya kan mungkin ada apa yang pemicu. Tapi kita mempunyai juga selain perlindungan kepada korban, tapi juga kita mempunyai pemikiran kepada pelaku, yaitu antara lain menjerakan dan mencegah pelaku-pelaku lain yang potensial melakukan itu. Bahwa yang penting tidak spontan. Kenapa? Karena kita negara hukum. Kalaupun kita terhina, kalaupun kita
terancam dan sebagainya, sepanjang kita masih bisa lapor polisi, lapor, jangan menghakimi sendiri, kan itu. Ini kan menghakimi sendiri. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hukum pidana. Kalau dalam bahasa Belanda namanya eigenrechten, itu tidak boleh. Menghakimi diri sendiri tidak boleh karena kita punya penegak hukum. Artinya apa? Kalau memang alasannya betul misalnya ya, Verdi Sambo itu terhina atau apa-apa, lapor polisi, lapor gitu. Memangnya polisi tidak sama dengan warga negara lain, sama, equality before the law, ya kan? Jadi bukan menghakimi sendiri, itu yang kita pegang. Karena tetap pada prinsip utamanya adalah semua warga negara Indonesia itu kedudukannya sama ya di depan hukum sama, ya, apapun atribusi yang menempel di dia. Dan filosofinya adalah tidak boleh menghakimi sendiri, karena kita negara hukum, semua negara punya hukumnya. Dan kecuali bela diri, kecuali dalam keadaan overmah, ya keadaan yang tidak berdaya, kalau saya tidak membunuh ya malah saya terbunuh, itu kan sudah ada di dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP. Tapi selain itu ya tidak boleh. Makanya kalau yang namanya di Indonesia itu kan mord, yang namanya pembunuhan berencana, rencana itu adalah pemicu atau pemicu, dan kemudian dilakukan tindak pidananya itu ada waktu dan tidak harus ada alat yang disediakan. Sudah ada waktu, ada waktu, kemudian ada semacam dia siap-siap untuk melakukan, meskipun alat itu ada di sebelahnya, misalnya marah. Kemudian udah tenang sebetulnya, tapi kok marah lagi ya, 10 menit dan sebagainya, orangnya masih ada di situ. Kita ambil saja batu di sekitar kita lempar ke kepalanya, meninggal, itu sudah masuk pembunuhan berencana. Iya, banyak skenario, banyak omong-omongan, nunggu besok paginya, ya, itu tidak bisa. Kalaupun misalnya ada kemarahan, mungkin ya kita nggak tahu, itu tidak masuk ke tidak masuk ke data yang dimasukkan ke dakwaan ya. Kalau misalnya terhina karena dilecehkan, ya saat itu juga masa nunggu besok gitu kan? Baik. Nah, gitu. Bu Yanti, kita ke persidangan kemarin kita mendengar bahwa Verdi dan Putri ini kan mengaku menyesal, kemudian meminta maaf ke orang tua dan juga pihak keluarga besar Brigadir Yosua. Terlepas dari adanya analisa bahwa permintaan maaf ini kemudian dinilai tidak ikhlas dilihat dari ekspresi dan sebagainya. Tetapi apakah pernyataan menyesal dan permintaan maaf ini nantinya bisa mempengaruhi keputusan majelis hakim atau bahkan bisa dipandang menjadi hal yang meringankan di persidangan sehingga hukumannya pun juga bisa diringankan sedikit, begitu Bu Yanti? Iya, jadi dalam kebetulan saya juga ngajar ya, dosen hukum acara pidana, dan juga saya di Trisakti ngajar juga perbandingan hukum acara pidana all the world ya. Sehingga tadi saya katakan di beberapa negara seperti itu karena sesuai dengan kompetensi saya mengajarnya seperti itu. Jadi yang namanya dari proses yang terjadi ini, proses pengadilan ini, proses yang di pengadilan ya, bukan proses peradilan ya. Kalau peradilan itu mulai dari penyelidikan. Kalau ini saya bicara proses pengadilannya saja, itu adalah mulai sesuai dakwaan sampai dengan keputusan. Jadi yang pertama kali yang dilihat adalah apakah substansi dakwaan pasal-pasal itu terbukti apa tidak, ya kan, itu dari jalan. Nah setelah itu kan hakim akan memutuskan secara sah terbukti apa tidak, gitu kan, dan kemudian hakim yakin, kan gitu nanti putusannya. Nah di antara itu memang ada yang namanya kebebasan hakim itu bisa menjatuhkan pemberat maupun peringan, itu kan kita sudah ada. Makanya nanti dalam KUHP ada pedoman pemidanaan. Itu banyak hal, misalnya baru pertama kali atau dan sebagainya lah, tapi ya itu sedikit saja gitu kan peringanannya. Nah pasti akan diperhitungkan karena bagaimanapun juga ya, kalau objektif ya, sebagai manusia sudah expression, sudah sudah confession, sudah mengakui bahwa mengakui minta maaf gitu, maksud saya bukan mengakui perbuatannya ya, malah masih bertahan. Itu rasanya kok gimana ya? Itu mungkin trik ya. Bahwa oke, saya minta maaf, tapi saya menekankan, itu juga bisa penekanan untuk hakimnya, untuk jaksa menekankan bahwa oke, saya melakukan, tetapi kan Yosua yang menghina istri saya, itu kan hakim akan melihat, akan melihat apakah itu tulus apa tidak. Tapi satu sisi dia sudah berani menyatakan, bahkan itu akan disiarkan seluruh dunia kan, namanya juga zaman sekarang zaman online begini ya.
Itu kan kita harus hargai juga dia mengatakan. Tapi tentu hakim akan jeli. Mengatakan ini dalam rangka menunjukkan bahwa dia berindikat baik minta maaf, ataukah ini justru akan mengelabui hakim. Ya, biar hakimnya penuh ada empati gitu ya. Padahal di selip-selipan itu adalah dia menyisipkan juga bahwa karena anak Anda lah yang membuat saya marah, melecehkan istri saya, kan ke arah itu. Tentu. Nah, disinilah kita kali ini mungkin Pak Ketua Mahkamah Agung ya, biasalah Bu Yenti kesana kemarin ya. Ya karena memang sistem peradilan pidana kita sedang tidak baik-baik saja, sedang sangat tidak bagus potret penegakan hukum. Nah nanti Ketua Mahkamah Agung ini harus tahu betul bahwa bagaimana hakim-hakimnya itu memang betul-betul sesuai. Ada yang masih menyebut yang mulia kan? Nah ini harus didalami betul, comparable dengan beberapa negara, kemudian dia bagaimana psikologi sebagai hakim kalau menghadapi hal-hal seperti itu, jangan sampai kita juga termanipulasi lagi gitu ya. Itu dia. Nah karena kan ini ada rekayasa sejak awal ya. Nah kita bukan menghadapi orang biasa saja, ini kita menghadapi orang yang terancam pidana yang maksimumnya pidana mati. Betul. Itu udah biasa. Pasti dia akan melakukan apa saja. Apalagi yang namanya tersangka, terdakwa itu tidak pernah. Dan harusnya ini sudah terbaca sejak awal oleh pihak majelis hakim ya, Bu Yenti. Iya, semoga nggak goyah karena ini ya. Kalaupun kan ini day by day, bahkan hour by hour ya, jam per jam itu kan ada saja gitu ya. Saya sendiri sampai kalau ada waktu langsung saya lihat TV gitu ya. Enggak, untuk pembelajaran aja saya kan dosen, jadi saya juga kan harus belajar dari prakteknya seperti itu untuk ini gitu ya. Bu Yenti, ada sebuah pertanyaan lagi bahwa sebetulnya keluarga dari Brigadir Yosua ini kan sudah dihadirkan pada saat sidang terdakwa Richard Eliezer. Kemudian kembali dihadirkan lagi di terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apa sebetulnya urgensi menghadirkan para saksi yang sama di terdakwa yang berbeda? Apakah substansi yang ingin didalami ini berbeda atau apa? Ya karena memang surat dakwanya kan masing-masing splitsing kan. Sejak awal hakim sudah mengatakan kami splitsing karena terlalu berat. Kalau semuanya bareng, sebetulnya kan ini juga semua adalah pasal 55 kan. Kasusnya hanya satu kok. Kasusnya dakwaannya adalah pembunuhan berencana yang dilakukan Sambo, Yunto 55, Sambo dan lain-lain. Ya kan gitu kan. Karena yang bantu-bantu tergantung peranan masing-masing kan. Ada peranannya yang merusak, ada yang peranannya disuruh dulu dan sebagainya. Tetapi kan sejak awal sudah dikatakan itu terlalu berat untuk hakim. Karena memang ini adalah ini adalah kasus yang luar biasa. Saya kira saya sering sekali melihat bagaimana bagaimana persidangan bahkan sampai di India, selain Amerika, Eropa ya, kemudian di negara-negara Arab gitu ya, karena kompetensi saya yang harus saya pelajari, ini luar biasa gitu kan. Nah, tapi hakim kan sudah bilang waktu itu sudah di awal-awal dikatakan meskipun splitsing dipisahkan, tetapi hakimnya sama kan gitu ya, hakimnya sama. Bahkan kadang-kadang di Jakarta sudah kasusnya harusnya Yunto 55, artinya pesertaan, hakimnya pun beda. Ini yang suka bahaya. Ini sudah aman. Hanya memang ada penting healing trauma healing ya. Pasti betul. Keluarga Bapak Yosua dan Ibu pasti trauma, teks yang amat sangat. Betul. Trauma healingnya ini pengacaranya, legalnya, pendampingnya harus menenangkan betul-betul sehingga beliau itu clear, sehingga apa yang disampaikan di masing-masing persidangan itu sama. Jangan emosi, sampaikan secara clear. Justru kan gini, kita selama ini selalu ya, pandangan Indonesia selalu bagaimana protection-nya untuk pelaku, gitu kan ya. Pelaku jangan begini-begini, korupsi juga gitu kan, hak-hak pelaku. Nah ini sekarang tiba saatnya Indonesia, bagaimana hak-hak victim atau keluarga victim karena pembunuhan kan. Betul. Ini yang terpenuhi. Ini negara menurut saya juga harus berkontribusi positif, kontribusi lebih untuk memberikan bagaimana perlindungan negara lewat alat-alatnya untuk bahwa keluarga korban karena ini terbunuh ya, keluarga korban itu dijaga sedemikian rupa. Termasuk kan kita ada RG, Eliezer, itu sangat berjasa. Termasuk juga itu pengacara-pengacaranya yang siapa? Lepolisa. Nah itu Komarudin. Itu juga sangat berjasa. Iya, bukan yang awal-awal Komarudin dan sebagainya.
Ya, itu sangat berjasa karena tanpa mereka berani-berani nggak terungkap. Betul. Dan ini adalah semacam tragedi dan aib untuk penegakan hukum di Indonesia yang terjadi seperti ini. Karena Dan terduga pelakunya adalah betul, Jenderal Bintang 2 polisi ya, mantan ya. betul. Dan lagi orang-orang itu walaupun ada yang sudah jadi tidak jadi pengacara, kita tetap harus fair memberikan apresiasi pada mereka karena mereka berani sebagai membuka vendor itu ya, membuka Pandora itu kan waktu itu ya. Kita waktu itu 1-2 hari itu dalam kondisi hampir hopeless ya, aduh ya ini bakal cold case or bahkan bisa menjadi kasus yang tidak selesai. Tapi alhamdulillah ini udah seperti ini. Pokoknya ini dijaga terus sampai dengan seclear-clearnya untuk apa? Untuk ke depan, para pejabat-pejabat yang punya relasi jabatan jangan berani-berani seperti ini lagi karena kami semua masyarakat Indonesia itu negara hukum. Baik, Bu Yanti, kemarin di persidangan juga Ibu Brigadir Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak ini mengatakan bahwa meminta ponsel almarhum Brigadir Yosua karena sejak Juli sampai dengan detik ini persidangan ponsel itu tidak sampai kepada pihak keluarga begitu, yang sampai ke pihak keluarga hanya jenazahnya saja begitu kan. Nah terkait dengan ponsel, saya menarik untuk membahas begini. Ini kan diminta oleh pihak keluarga sebagai kenang-kenangan begitu ya. Pertanyaan saya yang pertama soal handphone, apakah nantinya ini bisa ponsel tersebut diserahkan kepada pihak keluarga sebagai yang notabene sekarang ini menjadi barang bukti begitu ya? Iya, barang bukti. Kan barang bukti itu kan kalau kita bilang bukti kan kalau dalam KUHP jelas kan ada barang bukti yang harus dimusnahkan seperti narkoba dan sebagainya. Barang bukti yang harus dirampas dan tetap ada di persidangan, di proses persidangan yang nanti akan dikembalikan kepada siapa yang berhak. Tapi menarik ini tentang ponsel. Indonesia ini kan bukan negara yang ketinggalan. Ponselnya saya nggak tahu bisa udah dibuang kan. Tapi CDR-nya masih ada. Ya kan? Bagi keluarga Pak Yosua dan Ibu, mungkin kalau bisa ya utuh dengan ponselnya kenang-kenangan ya, itu namanya juga kemanusiaan ya. Ini juga asasi manusia, hukum pidana itu adalah hukum asasi manusia, hukum hak-hak manusia, perasaan-perasaan manusia ya. Nah, itu bisa jadi barangnya. Tetapi kan kalau itu tidak bisa, siapa tahu udah dibuang, kita nggak tahu. Tapi minimal substansi isinya tuh nggak mungkin hilang. Bagaimana menjelaskannya kalau hilang? Karena saya mempelajari betul yang namanya CDR itu record keeping, menyimpan data-data. Kalau voice, suara, itu masih bisa dibuka. Saya lama membantu BNN. Lama. Voice jelas itu bisa setahun masih kedengaran kalau bicara. Tetapi kalau texting, mengetik, itu 5 tahun, itu persyaratan. Jadi Kominfo harus memastikan kepada ini ya. Texting itu namanya? Maksud Anda tersimpan datanya selama 5 tahun? WA, maksud saya WA, messaging, instant messaging ya. Ya, itu sudah konvensi internasional, itu provider itu harus bisa menyiapkan itu. Jadi Kominfo ini cek. Kalau mereka provider itu tidak bisa menyiapkan, ya harusnya tidak punya license dari Indonesia gitu loh. Harusnya kan. Nah, terutama untuk hukum sangat, untuk hukum, untuk korupsi, untuk narkotika. Dan saya bicara alhamdulillah ya, saya bukan hanya sekedar dosen saja, saya juga terlibat praktek gelar perkara baik itu narkoba maupun maupun tindak pidana pencucian uang tentu saja. Bagaimana mereka bagaimana modus-modus mereka itu ada. Narkoba itu misalnya awalnya di narkoba itu mereka sampai mereka akhirnya tidak mau menggunakan gadget karena mereka menggunakan cara-cara tradisional yang namanya hawala chip chop karena mereka menghindari ini. Para penjahat sudah tahu. Berarti sebetulnya pihak keluarga tidak perlu khawatir dengan tidak sampainya barang atau handphone milik Yosua ini ke pihak keluarga, tidak perlu khawatir bahwa nanti ini akan dihapus, tidak akan bisa terdeteksi untuk barangnya, tidak perlu khawatir begitu berarti ya? Enggak. Kalau barangnya mungkin dianggapnya HP-nya juga jelek, dibuang bisa jadi ya. Tapi kan HP itu ya oke, barang kalau itu adalah barang yang memang historis ya, itu kan memang berguna. Tapi yang paling penting bagi kita untuk kepentingan lebih besar itu adalah terungkap semuanya. Itu adalah di CDR
kita punya cyber, punya sandi negara, ya, Oke, punya. Bu Yanti, sorry punya, saya potong. Meskipun fisik HP-nya ini tidak ya. tidak di tangan penyidik, tetapi apakah data-data texting, voice yang tadi Anda sebutkan ini juga masih bisa tergali oleh para penyidik? Iya, bisa, harusnya bisa, sangat bisa. Kita sampai seperti itu ya, sampai situ ke perkembangan international cyber crime terutama ya, itu sampai seperti itu. Maka kita saling menyebutkan bahwa, sering menyampaikan bahwa jejak digital itu tidak bisa hilang gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada masalah teknis ya. Tapi minimal negara sudah termasuk catatan account bank ya, karena ini dulu awalnya selain narkotika juga kita fokus ke kejahatan keuangan. Itu kita sudah ada persyaratan record keeping of the data of the cyber space of the handphone ini adalah untuk voice harus dijaga minimal 1 tahun, itu masih harus bisa terdengar ya. Nah, waktu itu kan pernah juga waktu Pak Mahfud itu didengarkan omong-omongannya itu kan. Betul. Untuk tulisan itu record keepingnya 5 tahun. Nah, dulu record keeping itu kan tertulis secara kertas ya, paper ya. Sekarang kan paperless. Paperless it means ya itu kita pakai cara-cara Mas Reno. Yang namanya cybercrime Indonesia itu luar biasa. Yang namanya Barreskrim Indonesia itu luar biasa, kantornya luar biasa. FBI aja kalah. Harusnya. Tinggal sekarang bisa nggak memberdayakan untuk kemaslahatan, karena mereka juga kita membangun semua sarana dan juga SDM itu kan menggunakan uang rakyat untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat gitu. Bukan untuk mereka. Apalagi untuk kong kali kong untuk menyimpan data yang merugikan rakyat kecil, merugikan kita semua gitu. Iya. Oke, baik. Kita ke peristiwa berikutnya di persidangan kemarin, bahwa kuasa hukum dari keluarga Brigadir Y ini membawa 3 barang bukti begitu ya. Tiga barang bukti, ada kaos yang ada darahnya, kemudian kemeja lengan panjang dan seterusnya. Pokoknya total ada 3 barang bukti. Tetapi di sisi lain kuasa hukum dari Putri ini sangat menyayangkan barbuk yang dibawa dan ditunjukkan oleh Kamarudin Simanjuntak. Pertanyaan saya begini, ini kan baru pemeriksaan saksi ya, belum dalam tahap pembuktian begitu ya. Apakah perlu sebetulnya dengan membawa 3 barang bukti ini di agenda pemeriksaan saksi, Bu Yanti? Gini, saya sampaikan kepada masyarakat, yang namanya proses pembuktian itu ya mulai dari saksi-saksi itu namanya proses pembuktian. Ya, sekarang saksi ini udah dalam langkah including in the progress of the program of the evidence ya, how to. Berarti tidak hanya keterangan saja yang diminta ketika pemeriksaan saksi. Oh ya, itu rangkaian dari pembuktian. Makanya nanti pembuktian itu artinya mereka disitulah gitu ya. Pembuktian itu diawali dengan pemeriksaan saksi-saksi. Biasanya tak tahu ya, kadang-kadang ada strategi ini tergantung kasusnya. Nanti jaksa sebetulnya kan, tergantung on behalf jaksa, kan jaksa yang membawa ke pengadilan. Jadi jaksa biasanya nanti jaksa ingin saksinya yang ini dulu, kan strateginya gitu ya. Bisa jadi itu dipenuhi oleh hakim, atau hakim kadang-kadang mengatakan udah ini dulu gitu ya di situ. Jadi saksi-saksi ini penting sekali. Bahkan saksi yang berbohong di bawah sumpah itu ada ancaman pidananya 7 tahun kan itu kan. Betul. 412 itu. Dan kenapa 7 tahun? Makanya kalau yang bohong-bohong itu langsung bisa hakim memerintahkan kepada lewat jaksa di situ langsung ditahan. 174 KUHP ya. Iya, sanksinya di KUHP. Iya, KUHP ya, perintah penaniayaan 174 KUHP ya. Iya, itu kan tidak boleh. Tapi di KUHP substansinya adalah siapapun yang memberikan keterangan di bawah sumpah, gitu ya, itu ada dikenakan. Itu kan seperti obstruction of justice, tapi kan itu di luar, tapi ini di dalam kan. Betul. Dalam kan sebenarnya sama ya, sanksinya adalah akan mengganggu mendapatkan kebenaran material karena pidana kan. Jadi ini sebetulnya kalau dia seperti ini kan ganggu, supaya nanti dapat keterangannya bagus, boleh langsung diperintahkan tahan karena 7 tahun. Itu bisa ditahan gitu ya, supaya jangan mengganggu, karena kita melihat saksi yang kemarin Susi itu ya, mungkin di bawah tekanan ya, di bawah tekanan atau sudah ini, atau saking kita nggak tahu pendidikannya, tapi gimana pun juga saksi kunci kan. Betul. Nah itu harus juga kita lihat itu, kalau perlu
pokoknya semuanya. Ini kan sebetulnya kan tidak semudah itu ya mencabut. Saya juga bingung juga masa dicabutnya di pengadilan gitu ya. Jadi gini, kalau kan di waktu dia memberikan kesaksian waktu masih tersangka itu kan disumpah. Betul. Ya, waktu di pengadilan disumpah. Terus dia mengatakan yang di sana tidak, sementara tidak ada tekanan. Kalau ada tekanan oke. Padahal nggak ada tekanan, dia ngarang sendiri juga atau mungkin by design someone lah ya. Berarti salah satu sudah kena pasal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah gitu. Harusnya hakimnya tegas gitu saja gitu. Nah ini yang seperti itu. Jadi mulai awal saksi kembali kepada tadi barang bukti yang dibawa ya. Barang bukti itu saya nggak tahu ya. Dulu kan hilang itu baju-bajunya ya kan. Baju-bajunya kan hilang ya, bajunya apa ada ya, nggak tahu ya. Waktu itu Reza adiknya itu langsung dapatnya baju-bajunya itu. Oke. Ya kan? Nah itu bagaimana barang bukti ada di bisa didapatkan ya oleh pihak Kamarudin ya. Itu kan harusnya ya ini tadi harusnya polisi sangat profesional. Nggak boleh gitu kan, karena kan nanti di dalam baju itu kan ada dipegang, ada DNA-nya banyak orang. Betul, gitu ya. Sidik jari banyak orang akhirnya nempel di situ. Betul, ini yang kita harus kepolisian harus belajar yang ada sidik jari itu kan nanti akan dilihat DNA siapa sih yang ada di sini, rambut dan sebagainya kan gitu. Betul. Ya, memang kita harus belajar ini. Kita nggak bisa hanya fokus korupsi, narkotika, TPPU. Ini juga penting di dalam KUHP pembunuhan berencana itu adalah kejahatan sangat serius. Oke, baik. Terakhir Bu Yenti, tadi di awal sekali Anda mengatakan bahwa kasus Verdi Sambo CS ini mendapatkan atau mengandung suatu pelajaran supaya tidak hanya penanganan tapi pencegahan dampak negatif dari relasi kuasa. Betul. Tetapi di sisi lain bahwa saya ingat kemarin ketika 7 mantan Kapolri sowan ke Kapolri yang sekarang, Pak Dai Bahtiar mengatakan bahwa problem kultural ini sulit terbendung, sulit terselesaikan bahkan dari Kapolri masa ke masa begitu ya. Ini berarti salah satu kultural yang saya lihat adalah relasi kuasa juga begitu. Nah, penyelesaiannya gimana terusan, Bu Yenti? Ya, kita nggak boleh putus asa kan. Kita lihat contoh-contoh yang lain kan. Gini, yang penting satu, polisi itu bukan punyanya polisi. Bahkan sepatu polisi itu didanai oleh pajak rakyat. Ya kan? Rakyat memerlukan polisi, sangat memerlukan. Kita harus cinta polisi, maka polisi itu harus jati dirinya harus bisa dicintai, ya kan? Karena dengan tugasnya mengayomi, melindungi dan penegakan hukum, kan gitu ya. Itu kan itu. Ya, kita berarti apa? Kita tidak mungkin tanpa polisi. Kalau kita nggak suka polisi, repot juga. Masyarakat bisa menghakimi sendiri atau penjahat bisa merajalela, kan polisinya nggak dipercaya gitu kan. Itu bahaya sekali. Secara pemikiran, secara grand design itu, mungkin ini untuk Pak Presiden jadinya ya kan, bagaimana nanti polisinya gitu kan. Karena polisi jaksa kan di bawah Presiden. Nah, ini kita banyak contoh, misalnya di tahun 70-an di mana di Hong Kong. Kenapa sih kita punya KPK? Karena seperti di Hong Kong dulu. Kenapa? Karena di Hong Kong dulu semua polisinya itu kulturnya adalah sangat mudah disuap. Sangat mudah disuap sehingga kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan ini tuh udah mereka menerima suap-suap itu, sehingga waktu itu polisinya dicopot semuanya, dikirimlah polisi dari London gitu karena mereka masih persemakmuran kan waktu itu. Kemudian kita tidak lupa Georgia. Ketika semua hakimnya itu hampir 80% hakimnya tidak bisa dipercaya, hapus semuanya, bikin yang baru kok. Mau nggak mau. Ada beberapa negara lain. Nah kita marilah negara ini mungkin mengajak praktisi-praktisinya yang banyak mau mempelajari juga dan tahu perkembangan perbandingan di beberapa negara, termasuk set history-nya ya. Dan juga mungkin ini mengundang akademisi pemikir-pemikirnya diajak. Sekarang pemikir-pemikir tuh nggak pernah diajak apa-apa, nonton aja gitu ya. Mungkin hanya politisi, pejabat-pejabat gitu ya. Sehingga produk-produk undang-undang juga ada masalah gitu kan. Praktisi kemudian akademisi harus duduk bareng untuk merumuskan bagaimana ini solusinya.
Iya, Sehingga yang keluar dulu- bukan solusi praktisi saja, tapi solusi akademisi juga didengar dan ini Oh bisa. iya harus kan? Ya, Ya betul, namanya betul. undang-undang kan draft academic. Iya, Bagaimana di pengadilan, bagaimana kita mau menekan dalam tanda petik ya, supaya pengadilan ini betul-betul fair, betul-betul Betul. justice-nya terjaga. Itu kan pikiran akademik gitu Iya. kan. Awal-awal Pak Jokowi itu sudah bagus. Saya juga beberapa kali termasuk yang diundang ya, kita kumpul-kumpul para akademisi, sehingga waktu itu saya menyampaikan bahwa ini bagaimana Pak Presiden ada begal yang bela diri kok malah ditahan di Bekasi. Presiden langsung menunggu. Saya bilang ini nggak benar gitu. Nah, Presiden langsung waktu itu reaksi aktif saya dengan Pak Mahfud waktu itu di istana. Open-minded Presiden. Tapi belakangan ini, terutama yang kedua ini mungkin terlalu banyak kepentingan politik yang didahulukan, ya kan? Politik dan ekonomi, sehingga hukum-hukum ini masyarakat ini jadi korban pendoliman hoax itu mohon maaf aja ya, kurang diperhatikan ya. Sekarang jelas kan obat batuk lamban sekali kan penanganannya menurut saya kanjuruan. Ya itu juga ada masalah. Baik, semoga kita tunggu saja, berharap bersama supaya persidangan kasus Sambo ini bisa berjalan lancar tanpa adanya proses intervensi dari pihak manapun dan nantinya putusannya juga betul-betul objektif sesuai dengan rasa keadilan. Ya, sesuai dengan rasa keadilan dan kita mempunyai peluang ruangan untuk bisa mengawasi walaupun tidak langsung ya, tapi kita harus bisa mengawasi. Makanya para media harus ada yang hadir di sana. Betul. Harus ada walaupun kita tidak bisa recording, tetapi harus lihat karena itu kan sidang terbuka untuk umum. Baik. Tapi memang umumnya adalah hanya di sana saja karena khawatir saksi-saksi mendengarkan. Betul, gitu kan. saling mendengar sehingga bisa saling mempengaruhi begitu nantinya ya. Sehingga esensi kebenaran material tidak muncul dan itu akan mengganggu hakim gitu. Oke. Baik, terima kasih Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia atau MAUPIKI Ibu Yenti Garnasih sudah berbagi sudut pandang pada pagi hari ini di Morning Traffic MG Radio Network. Selamat pagi, salam sehat Ibu Yanti. Salam sehat selalu.